melanjutkan ke proses hukum lapor polisi, ya saya juga harus membela diri saya dan anak-anak. Mbak Inara, dari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Virgon, terutama ibu mertua, untuk menenangkan kami. Jalan buntu. Kemudian setelah akhirnya viral juga pun saya sudah minta untuk mediasi juga nggak berhasil, malah saya alih-alih dapat ditengahi gitu masalah saya, malah saya dimaki-maki gitu di chat WA. Kemudian juga sampai ke sosmed kan, makanya saya harus mengklarifikasi diri saya, posisi saya. Tapi memang benar selalu membela Virgon, maksudnya meskipun Virgon salah pasti mamanya tidak pernah membahasnya, tidak pernah menegur gitu, atau gimana? Ya bisa kalian nilai sendiri. maki-maki di sosmed itu pemicunya apa baik seperti tanya sesuatu atau seperti apa sampai akhirnya dibalas dengan maki-maki misalnya? Saya sih paham psikologi seorang ibu pasti akan membela anaknya. Cuman ada baiknya, alangkah baiknya ketika ada masalah rumah tangga, kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menangis, setidaknya jangan ikut campur, supaya masalah tidak semakin runyam gitu. Itu aja sih. Mbak Inara, dalam isi gugatan itu Virgon menginginkan hak asuh bersama itu karena pola pendidikan agama terhadap anak itu berbeda. Itu bagaimana, Mbak? Ya sekarang kan kalau misalnya memang beda, kenapa saya harus minta tolong sama Ustadz Dery untuk mediasi? Memang pola pendidikan agama yang seperti apa, Mbak? Yang berbedanya gitu, Mbak? Ya nggak ada yang beda, karena saya sendiri juga sudah konsultasi ke Ustadz Dery bahwa sholat yang saya jalani ya sama aja sama yang mereka jalani, yang dengan menjamak sholat ketika kita lagi sibuk atau apa, itu sah-sah saja. Apakah termasuk selentingan kabar soal sholat tetap 5 waktu tapi setiap sholat itu 2 rakaat? Itu kan tadi saya bilang menjamak sholat. Oh, jadi dijamak hal itu ya? Iya, ketika kita ada urgensi, ada darurat. Oh, tapi ketika setiap hari melaksanakan ibadah tidak seperti itu? Iya, kalau misalnya kita bisa mengejar waktunya dengan sholat secara khusyuk, kenapa tidak? Kak, kamu merasa kecewa nggak sih, Kak? Maksudnya sudah minta maaf kemarin tapi tetap dilaporkan oleh pihak sana? Enggak sih, biasa aja. Kayaknya juga saya udah tahu arahnya kan ke sana. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita sudah ada etiket baik untuk minta maaf. Selebihnya ya terserah Allah aja. Berarti pasrah ya? Iya. Tapi karena mereka melanjutkan ke proses hukum lapor polisi, ya saya juga harus membela diri saya dan anak-anak. Mbak Inara, dari laporan kemarin akan ada tambahan untuk bukti-bukti yang menguatkan Pastinya. laporan abang yang kemarin Mbak Inara yang kemarin ke Polda? Oh, belum. Kan kita lagi nunggu pemeriksaan ini. Iya. Pemeriksaan Mbak Inaranya. Nanti dikabarin kalau nanti Mbak Inara diperiksa dalam perkara yang dilaporkan Mbak Inara, nanti dia kabarin sama rekan-rekan wartawan ya. Belum ada jadwal ya, Pak, untuk pemeriksaan Mbak Inara dari laporan kemarin? Apa? Belum ada jadwal berarti dari pemeriksaan? Nanti kita sampaikan. Nanti disampaikan lah. Insya Allah. Mbak Inara, mungkin kemarin kan pihak Virgon sempat mengklaim bahwa dia terkait hak asuh bersama itu sudah ada kesepakatan bersama dengan Mbak Inara. Tapi sebenarnya sejauh apa sih emang benar ada kesepakatan terkait gugatan cerai itu, apa enggak sih Mbak Inara? Apa itu klaim sepihak Virgon Kalau aja? untuk gugatan cerai kan ya memang kan sesuai surat pernyataan. Kalau untuk hak asuh anak, ya saya dari awal kan minta sesuai surat pernyataan, hak asuh itu di tangan saya. Karena biar gimana pun, sekalipun dia bapak kandungnya betul, bapak biologisnya, tapi kan anak-anak juga membutuhkan figur orang tua yang bijak. Tapi ada pembicaraan nggak mungkin terkait gugatan cerai itu, kesepakatan? Benar nggak klaimnya? Enggak. Artinya nggak ada ya? Dari awal saya minta mediasi, tapi kan menemui jalan buntu ya. Dia tidak pernah mau menemui saya.
Berarti bisa dibilang sampai detik ini nggak ada komunikasi nih Mbak Inara sama Mas Firgon sendiri sampai sekarang. Ada komunikasi terkait anak-anak. Tapi ada bantahan dari Virgon bahwa ada komunikasi dan mediasi terkait gugatan cerai itu. Nggak Itu ada bagaimana? mediasi Sama sekali. sama sekali. Dari awal kan saya sudah minta untuk mediasi, kan ada keterangan dari Ustadz Dery juga kan untuk mediasi dengan Ustadz, dengan pihak-pihak terkait, tapi ya dari Virgon sendiri dia menolak. Alasannya disampaikan? Alasannya nggak tahu, ya pokoknya nolak aja.